Selamat malam saudara-saudara. Kalau pada malam hari ini kita boleh bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus adalah suatu anugerah daripada Dia. Saudara-saudara tadi sudah menyanyikan mengatakan bahwa ku rindu mengatakan kepadamu Tuhan bahwa Kaulah segalanya dalam hidupku. Kalau kira-kira seseorang yang berani mengatakan begitu itu orang yang sedang apa? Kalau saudara berani mengatakan Tuhan, ku rindu mengatakan kepadamu bahwa Kaulah segalanya bagiku. Itu kira-kira orang yang sedang apa? Pinter kamu. Orang yang sedang jatuh cinta. Kira-kira kalau orang yang sedang jatuh cinta itu bisa terus cintanya apa enggak? Hah? Loh. Ini saya yakin yang muda-muda di sini sudah pernah jatuh cinta dah. Hah? Pernah dah? Kalau pernah berarti cintanya pernah berhenti. Karena berkata pernah jatuh cinta, sekarang enggak lagi. Jadi kalau jatuh cinta itu tidak konstan. Itu kira-kira kalau mengatakan Tuhan ku rindu mengatakan Engkau segalanya. Itu betul apa enggak? Hah? Enggak. Kalau engkau berani mengatakan ku rindu mengatakan bahwa engkau segalanya, itu berarti jatuh cintanya itu tidak cuma sekali, tapi terus menerus sampai mati. Nah, saudara tahu bahwa saudara semuanya ini muda. Saya sudah setengah abad lebih, tapi untung cinta saya tidak sementara, kekal. Karena apa? Karena saya dari kecil dididik oleh Tuhan, dan tambah lama tambah cintanya tambah dalam, sehingga sekarang sudah umur 52 tahun, cinta saya itu tambah dalam. Karena cinta yang Tuhan kehendaki tambah lama itu tambah dalam, sehingga berani mengatakan seperti Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa kalau kita membaca firman Tuhan, Paulus berani mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Loh, padahal Tuhan Yesus itu roh atau daging? Saya ingin tanya kepada saudara, karena apa? Karena saudara itu harus dimulai dari sekarang, mumpung muda. Sebab banyak orang Kristen yang tua-tua sudah jadi Kristen sungguh-sungguh, dia bilang, saya kecewa. Kenapa? Kenapa aku tidak dari muda dulu mulainya? Karena sungguh Alkitab selalu berkata, orang yang dipilih Tuhan selalu dipilih dari muda. Dipilih dari muda dan dididik oleh Tuhan, tambah lama tambah matang. Maka dari itu kita harus punya dasar-dasar percaya yang sungguh, mengetahui tentang hal Yesus. Yesus itu roh atau daging? Ini persekutuan itu perlunya belajar. Jangan cuma searah, dengar, datang persekutuan, habis pulang sudah sampai rumah roh daging. Jadi saudara itu harus tahu, siapa yang setuju roh, angkat tangan. Tidak ada belangko. Masuk surga itu tidak ada belangko. Pokoknya yang belangko saya lihat. Angkat tangan yang roh. Ya. Siapa yang setuju daging? Atau roh dan daging?
saya tanya. Nah, ya, baik. Kalau Yesus itu roh, dia pada waktu bangkit daripada antara orang mati, dagingnya di mana? Dagingnya di mana? Ikut bangkit enggak? Ikut. Waktu dia sudah bangkit, dagingnya dibawaan bangkit karena enggak mati toh. Dagingnya bangkit toh. Mati bangkit. Terus pada waktu dia naik ke surga, dagingnya ikut enggak? Hah? Ikut. Sekarang dia duduk di mana? Sebelah kanan Allah Bapa. Lah, saya tanya, Yesus itu daging apa roh? Hah? Roh dan daging. Jadi, kalau Yesus itu daging, Yesus itu cuma satu atau banyak? Satu atau banyak? Satu. Lah bagaimana bisa masuk dalam kita? Saudara itu jangan bingung. Ngerti enggak? Hidup kekristenan itu harus membaca Alkitab dan dasarnya gitu. Alkitab sendiri berkata di dalam Lukas, coba kita baca sama-sama supaya saudara tahu. Supaya kita itu hidup di dalam suatu kenyataan bersama dengan dia. Lukas 24. Nanti kita belajar mendalam, lebih mendalam. Sebab pemuda itu harus punya dasar yang sungguh-sungguh nyata. Sebab tidak selalu bisa konstan ikut Yesus. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang bangun lagi. Apalagi kalau pemuda sudah mulai kerja. Oh, sudah punya beban. Oh, ikut Yesus. Iya, tapi ini Pak, perut ini, gandengan ini, wah, embel-embelnya ini butuh Pak. Ya itu nanti ya. Dalam Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, maka mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu roh tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Yesus itu berdaging bertulang seperti kita, bisa dirabah, bisa dipegang. Kalau roh bisa dipegang enggak? Hah? Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu roh atau berdaging bertulang? Daging dan tulang. Bisa kamu pegang enggak? Bisa. Kalau dia mau nemuin Anda. Nah, kalau dia tidak mau nemuin Anda, bisa kamu pegang enggak? Enggak. Wong kamu enggak tahu ketemu. Maka dari itu kerap kali orang berkata, kalau saya bersaksi, saya ketemu dia sendiri, saya dipegang dia, saya pegang dia, saya dilus-lus sama dia. Mosok? Loh, Alkitab bilang apa? Kok mosok? Karena kamu tidak pernah belajar Alkitab dan mengalami. Maka dari itu saya ajak Anda ini yang masih muda ini penting sekali untuk hidup di dalam suatu kenyataan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-8, Yesaya pasal 8 ayat 20. Dikatakan di sini jelas, carilah pengajaran dan kesaksian.
Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ayat 21, mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman dan yang menghimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Siapa di antara saudara pemuda dan pemudi tidak mempunyai kepikiran, tidak punya keinginan untuk hidup nanti makmur, kaya? Ayo, siapa yang di antara kamu bilang gini, "Dalah, pokoknya asal bisa hidup, makan pakai cukup." Mau? Ayo. Atau siapa yang mengatakan, "Aku hidup dengan Kristus, hidupku, masa depanku mesti berkelimpahan"? Ayo, pilih yang mana? Hah? Kelimpahan. Bayar harganya. Sebab Alkitab berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Berarti engkau harus belajar. Pengajaran itu belajar, betul tak? Yang diajar apa? Alkitab. Dan kesaksian. Kesaksian berarti mengalami secara pribadi. Berarti saudara harus membaca Alkitab, belajar, pecahkan, selidik, dan alami. Maka Tuhan Yesus berkata, apa gunanya engkau mengatakan Tuhan, Tuhan kepadaku, tetapi engkau tidak melakukan akan firman-Ku. Maka dari itu kalau engkau mau hidup penuh dengan kelimpahan, dikatakan, siapa yang tidak berbicara perkara pengajaran dan kesaksian, daripadanya tidak akan terbit fajar. Berarti engkau tidak akan melihat hari yang cerah. Maka dari itu saudara, engkau harus melakukan dan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti permata yang terpendam, digali, dicari terus-menerus. Maka dari itu, pada malam hari ini saya mengajak kepada saudara untuk mengenal Yesus, bagaimana dia dapat hidup menjelma di dalam diri kita. Karena Yesus itu firman, Yesus itu kebenaran, Yesus itu jalan. Dan kalau firman-Nya itu masuk di dalam engkau dan mempengaruhi roh, pikiran dan jasmanimu, maka hidupmu bukan lagi engkau, tapi Kristus yang hidup. Padahal Yesus itu daging dan bertulang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi yang dikatakan itu adalah firman-Nya hidup di dalam kita. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka dari itu pada malam hari ini kita harus belajar. Karena pada satu saat engkau dihadapkan kepada pengadilan. Meskipun kau di sini atau akhir zaman, engkau harus setiap kali menghadap kepada hakim, di atas segala hakim. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius 25 mulai ayat 31. Apa yang kita harus lakukan selama di dalam dunia ini? Karena apa yang kita lakukan di dalam dunia ini akan menyambung terus sampai kepada hidup yang kekal. Dan kita sebagai pemuda dan pemudi harus belajar, harus tahu benar apa yang harus kita lakukan kalau mau hidup penuh dengan kelimpahan, melihat fajar yang cerah. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia,
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang Kristen yang benar, dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang Kristen yang tidak benar. Karena dua-duanya adalah kambing dan domba. Satu jenis. Artinya dua-dua namanya, yang satu kambing, yang satu domba. Tapi bentuknya sama enggak? Jadi bukan yang satu sapi, yang satu kambing. Enggak, kambing sama domba sama. Dua-dua ini yang diartikan oleh Tuhan Yesus adalah orang Kristen. Karena dua-duanya menyebut Yesus Tuhan. Mana ada orang yang bukan Kristen mau menyebut Yesus Tuhan, kecuali orang Kristen. Dan kelompok yang satu, dia mengatakan, "Tuhan, kapan aku melihat Tuhan? Lapar, haus, sakit, dalam penjara, telanjang, dan orang asing." Karena kelompok orang Kristen ini tidak pernah memperhatikan sesama manusia. Dia hanya memperhatikan dirinya sendiri dengan Tuhan. Segala sesuatu orientasinya hanya seorang diri dengan Tuhan.
tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Maka dari itu saudara, saya ajak pada malam hari ini engkau sebagai pemuda dan pemudi harus tahu akan apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kekristenan itu harus pribadi dengan Yesus, tidak rombongan. Kita kerap kali paling seneng apa? Kalau bersekutu banyak orang, sembayangnya itu loh mantep. Kalau satu jatuh, yang satu ngangkat, ya dah. Jadi rombongan. Tapi kalau pemimpinnya jatuh, semuanya turut gelundung, jatuh, bubar. Habis apa? Pemimpinnya sih males, jadi kita ya turut males. Jalan ke surga itu tidak ada gandeng-gandengan. Sebab Yesus berkata, jalan yang lebar itu menuju apa? Hah? Neraka. Tapi jalan ke surga itu sempit. Tapi saudara masih kebiasaan. Kalau rombongan tuh seneng rame-rame. Jadi sekali jatuh ke muar. Kalau mumbul semuanya. Turut persekutuan itu loh enak. Kenapa? Rame. Orangnya banyak. Karena apa? Wataknya ini masih watak lama, senengnya rombongan. Punya iman ya iman rombongan. Padahal kekristenan itu adalah pribadi, tidak rombong-rombongan. Tetapi yang penting itu adalah apa? Pembinaan keluarga. Ini yang penting. Mitzvah keluarga. Ini yang penting. Karena kerap kali kita ini kenal Yesus kalau sudah mengalami kesulitan. Ayo, siapa di antara kamu yang pada waktu sedang diberkati sama Tuhan lalu cinta sama Yesus? Atau malah pada waktu sedang ngadepi kesulitan, kegagalan, sakit penyakit baru cinta Yesus, cari Yesus? Lebih mudah orang cari Yesus dalam kesukaran atau lebih mudah orang cari Yesus pada waktu dia senang dan kelimpahan? Hah? Kesusahan. Jadi pantes ya toh, susah terus. Ini kerap kali kita tidak nyadari. Maka dari itu saya dari kecil dididik Tuhan, saya tidak mau anak-anak saya ketinggalan. Dari kecil, mulai dari dalam kandungan, saya sudah los-los. Saya bilang, nak, besok cinta Tuhan ya. Loh, saudara tahu, anak dalam kandungan itu bisa dikasih tahu enggak? Bisa mendengar enggak? Bisa. Contohnya di Alkitab ada enggak? Hah? Ada. Pada waktu Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis, lalu Maria yang mengandung Yesus datang memberi salam kepada Elisabet. Anak di dalam kandungan Elisabet meloncat. Kok dengar? Kok bisa loncat-loncat? Karena dia dengar salam daripada ibunya Yesus Tuhannya. Alkitab itu komplit. Belum ada sampai mati, ada komplit. Jadi kalau saudara menjadi pemuda dan pemudi, kenalnya Yesus mulai dari dalam kandungan atau sudah gede? Kenal sendiri atau dari dalam kandungan? Coba, saya mau lihat, saya mau tanya, yang sudah kenal Yesus dari dalam kandungan siapa? Artinya itu ibumu sudah kenal Yesus. Jadi kalau ibumu sudah kenal Yesus, kamu sedang dikandung, ya jelas kamu kenal loh. Iya, sudah kenal. Dia kenal, ibumu kenal Yesus. Siapa yang sudah kenal Yesus pada waktu kamu masih dikandung? Cuma beberapa gelintir. Yang lain sudah gede, sudah di luar baru kenal. Anda harus hati-hati.
yang dikandung di dalam kandungan sudah kenal Yesus, lalu perjalanan hidupmu itu dari kecil sampai punya jam doa sendiri, baca Alkitab sendiri pada? Atau merasa gini, aku sudah tahu Yesus, lalu tidak pernah baca, tidak pernah. Hati-hati kamu, ketinggalan sama orang yang baru. Sebab kerap kali mereka yang dilahirkan di dalam Kristen merasanya apa? Sok tahu. Udah merasa, aku sudah Kristen, sudah ngerti. Ngerti apa? Tidak ngerti apa-apa. Ngertinya cuma apa? Ke gereja, setelah itu pulang, sudah selamat. Kok enak? Maka dari itu, saya didik anak-anak saya dari kecil. Engkau harus kenali Allahmu. Bagaimana caranya? Baca Alkitab, alami secara pribadi. Sebab seorang muda dikasih tahu orang tuanya tidak bakal nurut. Kalau dikasih orang tahu kolot, kuno. Tapi kalau dikasih tahu Tuhan, luar biasa. Maka anak-anak saya selalu berkata, alami nak. Loh, nanti kan kalau dipukul Tuhan kan bonyok papa. Untung. Kalau diajar Tuhan tuh enak. Tidak sampai gepeng, tidak. Pokoknya sampai benjut. Cuma enak. Kalau orang tuamu tidak akan kamu nurut. Dan anak-anak saya semuanya berjalan dengan Yesus. Dan saya relax jadi orang tua, santai. Tidak usah diurusi anak-anak saya. Sebab apa? Sebab apapun yang terjadi, Allah beritahukan kepada saya. Kalau dalam keadaan bahaya, Allah beritahukan. Saya panggil, saya kasih tahu. Tuhan berkata begini tentang kamu. Beres. Enak hidup dengan Yesus. Sebab apa? Sebab Alkitab berkata, apapun yang engkau lakukan, Allah tahu. Dan Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Saudara tahu, hidupmu itu direkam oleh Allah. Video itu adalah gambaran pengetahuan yang berkembang supaya menyatakan kepada kita. Hidupmu itu direkam, setiap detik direkam oleh Allah. Dan Allah punya catatan di sana. Punya rekaman. Lalu mungkin saudara pikir gini, walah kalau Allah punya rekamannya seluruh dunia ini, wah tidak cukup, rekamannya banyak. Bagi Allah itu kecil. Saya pun punya contoh Alkitab. Saudara, saya mau tunjukin kalau manusia saja sudah bisa membuat begini, apalagi Tuhan. Selembar film ini, selembar segini ini seluruh isi Alkitab. Alkitab saya ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris yang direkam. Seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu dimasukkan dalam selembar film segini. Di sini ditulis bahasa Belandanya. Inilah Pak Alkitab terkecil di seluruh dunia. Dan ini saudara kira tidak bisa dibaca? Titik-titik cuman. Bisa. Kalau ditaruh di proyektor gede, dia terbaca kata-katanya. Saudara tahu, Allah itu menyatakan kepada kita bahwa manusia itu diberikan hikmat dan ilmu pengetahuan itu karena Allah punya rencana supaya saudara sadar setiap perbuatanmu direkam oleh Allah. Dan Allah akan beritahukan apa kepada orang-orang yang dikasihinya untuk menegur. Hal ini kerap kali saya alami. Anak saya itu di negeri Belanda, sekolah di sana. Pada waktu dia pacaran, saya tidak larang. Sebab pacarnya itu Tuhan yang memberi. Dan dia berkata, Pak, aku sudah dikasih pacar. Oke, namanya siapa? Aku tidak mau ngasih tahu Papa. Papa tanya sendiri sama Tuhan. Saya bilang, oke, saya tanya. Tuhan kasih tahu. Ini namanya. Itu judulnya Tuhan. Ya, baru 5 Juli yang lalu saya
rayakan untuk pernikahan mereka, tanda tangan menikah. Tapi pada waktu dia pacaran, saya katakan, nih, engkau pacaran harus dengan kekudusan. Sebab kalau tidak, nanti akan mengganggu sekolahmu. Tapi yang namanya anak muda, mana bisa wong kesenggol jagung. Loh, ini terus terang, betul enggak? Saya sendiri dulu ya gitu. Kesenggol jagung rasanya. Tapi kalau sudah sekali kesenggol, kepengen nyenggol terus. Jadi mana mungkin untuk tidak nyenggol. Apalagi di negeri Belanda gitu, bebasnya lebih dari sini. Dan apa terjadi? Anak yang mengatakan, ya pak, ya, tapi senggol-senggolan terus. Akhirnya satu saat Tuhan, saya pada waktu di Surabaya, saya malam-malam saya sembahyang buat dia. Tuhan ngasih tahu, oh, saya lihat, oh lah kok sudah senggolan lagi, kok sudah sampai cium. Saya bilang, lah, langsung saya tulis surat, nih, kamu kok sudah dicium-cium, payah ini aku mana. Dia bilang, lah pah, wong jodoh sudah dikasih Tuhan kok pah. Nah, saya ceritakan karena sekarang dia sudah suami istri, tidak salah. Lalu saya katakan, kamu tidak akan bisa hidup kudus kalau begitu. Lah bagaimana pah, wong nggak kuat. Lah ini saya bilang, lalu pacarnya baca surat saya ini dibaca. Dia baca, waduh, ketahuan. Padahal saya di Indonesia, di negeri Belanda dia. Dia bilang, waduh kok bisa ketahuan ya? Kalau kitab berkata, jangan kamu kira di sana itu Bapakku, Allahku yang di surga tidak memonitor kamu. Kamu direkam sama dia. Sekali waktu dia bilang sama hambanya, lihat itu loh anakmu. Hah? Oh begitu. Tak isi surat anakku. Saudara tahu, saya tidak perlu mengontrol mereka. Allahku sudah mengontrol dan segala perkara diberitahukan kepadaku. Hidup kekristenan itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan. Karena apa? Karena percaya dan mengenal akan Allahmu yang sungguh. Kalau engkau sudah menyanyi bahwa aku rindu untuk mengatakan bahwa engkau segalanya, dan aku ingin dan aku merindukan mengenal engkau Tuhan, itu harus dialami, saudara. Ada perkara-perkara yang engkau harus catat dan engkau ingat-ingat. Bahwa Yesus selama engkau di dalam dunia, Yesus menuntut kepadamu menjadi pelaku-pelaku firman. Di sini ada perkara-perkara yang dikatakan dengan jelas. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Artinya hidup di dalam dunia ini tidak bisa lepas daripada kelaparan dan kehausan. Tidak dapat lepas daripada lapar dan haus perkara-perkara daging. Kita sekarang cinta Yesus, tapi dalam satu saat nanti engkau bisa meninggalkan Yesus. Sementara ini engkau ada waktu, sedang sekolah, sedang bekerja untuk dirimu sendiri. Engkau banyak isi dengan firman daripada Tuhan. Ada waktunya engkau tertarik oleh perkara lapar dan haus. Engkau akan tertarik perkara dunia ini dan engkau tinggalkan Yesus. Ada masa-masa engkau kurang cinta, mepet kepada Yesus. Dan masa seperti itu sangat berbahaya luar biasa. Maka dari itu kita harus benar-benar melakukan. Kita sekarang sedang mencintai Yesus. Kita harus isi benar-benar dengan firman-Nya. Lalu lakukan. Bagaimana caranya melakukan? Kamu sekarang, siapa di antara saudara
sudah mengenal perpuluhan. Ayo. Kamu kan yang anak-anak ini kamu sekolah, yang sekolah kan dapat uang dari orang tuamu. Siapa yang dapat uang dari orang tuanya lalu memberi perpuluhan? Ayo, saya mau lihat siapa. Nah, yang lain bilang apa? Dah cukup kok, Ayo, ya dah. Saudara harus menjadi pelaku firman. Sebab apa? Sebab ini saya saksikan sendiri pada waktu saya masih jadi mahasiswa, saya dapat uang setiap bulan. Tuhan sendiri berkata, berikan perpuluhan. Loh Tuhan, aku belum kerja, dapat uang dari orang tua. Tuhan berkata, belajar menjadi pelaku firman. Berikan. Saya potong 1/10. Saya berikan. Padahal tidak dipotong saja, pas. Habis bulan, habis uang. Dipotong. Ini pikiran bilang gini, wah lah nanti ya tanggal 25 itu ya sudah gini. Tapi apa yang saya lakukan? Saya katakan, Tuhan, Engkau sanggup lakukan segala perkara, aku nurut. Saya lakukan. Dan tidak pernah saya kekurangan. Saudara tahu, luar biasa Allah. Bisa menyanggupkan untuk cukup. Karena apa? Karena pengeluarannya tidak banyak. Barang-barang saya jadi awet. Aneh enggak? Lah kalau enggak awet, mamanya naik sepeda motor berkali-kali gembos, nembel lagi. Wah itu. Saya coba, saya jalan nih. Bulan ini saya butuh banyak, enggak ngasih perpuluhan. Apa terjadi? Uang malah keluar terus. Keluarnya yang aneh-aneh. Ada ballpoint hilang, ada kempos, ada apa. Loh kok bayare dibuat beli barang yang tetek bengek itu lebih 2 kali lipat dari perpuluhan. Lalu nyoba lagi, kasih perpuluhan, awet barangnya. Lalu saya pikir-pikir, Tuhan itu ya memang lucu ya, nyata. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Sejak itu saya pernah tidak memberikan perpuluhan. Dan engkau harus nyoba. Jangan cuma dengar. Oh ya. Tapi alami dan mulai berdiskusi dengan Allah dan katakan, Tuhan, aku mau ngalami. Rugi, enggak apa-apa. Nah, tapi alami. Kalau kamu ngalami, sudah pernah kena batunya, enggak berbuat 2 kali. Betul enggak? Alami. Maka saya selalu ajar kepada saudara sebagai pemuda-pemudi, saya katakan, alami nak. Kalau kamu tidak ngalami, kamu keliwat rohani. Lalu bilang, ya Tuhan, semua aku jalankan. Lalu pengajaran terus. Saudara tahu apa yang dialami di kota Bandung. Pemimpin pemuda anak persekutuan. Pada waktu menggebu-gebu, mereka cinta Tuhan, rohaninya luar biasa. Pengajaran dikejar terus. Rohaninya naik. Berkarunia segala macam. Lalu rohaninya tinggi luar biasa. Satu saat perkara haus dan lapar, guling semuanya. Sudah jadi insinyur, lalu menikah sama-sama, pelayan Tuhan, cinta Tuhan, dua-dua. Jadi MC, bawa firman. Siapa yang menduga habis kawin, satu lari sama perempuan lain, satu perempuannya lari sama laki-laki lain. Sampai saya jadi bengong. Loh Tuhan, 2 orang baru kawin beberapa bulan kok sudah cari gandengan lain. Lalu firmannya mana, imannya mana? Tuhan berkata, hanya pengajaran, tidak ada kesaksian. Dan akhirnya mereka mempermalukan nama Tuhan. Rontok. Maka dari itu saya katakan kepada saudara, mulai lakukan.
Tidak perlu pengajaran tinggi. Pengajaran memang perlu, tetapi langkah demi langkah alami. Pengajaran dan kesaksian harus paralel. Rohani dan jasmani harus paralel. Sebab kalau tidak, engkau rugi. Makanya saya terus terang kalau dengan Tuhan saya bilang gini, Tuhan, rohaniku naik, jasmaniku harus naik. Tambah lama, tambah makmur. Nah iya. Makmur rohaninya, kalau jasmaninya kempes, enggak bisa makmur. Saya bilang, susah. Saya bilang, enggak mau. Tapi jasmaninya makmur, kalau rohaninya enggak makmur, jatuh. Maka harus sinkron. Kalau saya, ada orang berkata begini, Pak Yusa, harusnya jadi 50% rohani, 50% jasmani. Enggak. Kalau 50% rohani, 50% jasmani, kalah rohaninya, enak jasmaninya. Kalau saya 60% rohani, 40% jasmani. Sebab apa? Miring-miringo, naik-naiknya jasmani itu masih 10%. Sudah sadar. Kok sudah mau melampaui rohani? Hati-hati. Hidup kekristenan tidak bisa lepas daripada lapar dan haus. Tidak bisa lepas dari daging. Lalu hidup kekristenan tidak bisa lepas daripada sakit, penyakit. Siapa di antara saudara orang Kristen berkata, aku tidak pernah sakit? Sekali sakit, mau mati. Kita selalu mendapatkan masalah. Sekarang pergantian hawa saja, orang banyak yang suaranya habis. Batuk, pilek, grok. Apa saudara kira? Wah, kalau hamba Tuhan mungkin tidak kena. Siapa bilang? Saya sebelum ini sudah mulai, Tuhan, tenggorokanku kok gini, saya ini berbicara terus loh. Tuhan berkata, itu pergantian hawa, biasa. Lah tapi ini kalau nanti tidak bisa ngomong, oh tidak apa-apa, kamu minum saja sandos. Oh gitu. Tiap hari makan sandos 1, tidak jadi. Hanya gatal-gatal sedikit, tapi tidak jadi. Sebaliknya anak saya Dani ya, 3 hari sebelumnya itu Tuhan bilang, Dani minum sandos karena sudah mulai gatal-gatal. Dia bilang enggak apa-apa, kena kletek. Dia bilang, aduh batuk pilek. Terus saya bilang, loh kamu kok bisa batuk pilek? Sebelumnya itu pasti Tuhan sudah kasih tahu toh. Iya Pak, aku bandel. Terus kena aku akibatnya. Sekarang wah yang bayar Pak grok gini nih. Nah, saya berkata kalau kamu dengar-dengaran dengan Tuhan tidak bakal kena. Jangan kamu kira bahwa obat-obatan vitamin-vitamin itu lalu saudara tidak mau. Dan itu segala perkara. Ngawur saya bilang. Itu sedang apa? Sedang cinta buta. Itu semuanya dipakai Tuhan untuk kemuliaan dan untuk menjaga kita. Santai, saya orangnya santai. Ada apa-apa Tuhan, keadaanku gini loh. Saya langsung terus terang. Tuhan ini keadaan gini loh. Terserah loh. Kalau mau apa-apa ya, pelayanan masih banyak, tapi keadaan tubuhku gini. Terserah. Tuhan bilang tidak apa-apa. Jalan saja. Bayangin, saya pernah kena satu penyakit yang luar biasa, batuk pilek. Batuknya itu tidak berhenti-berhenti, meler terus. Dan saya bilang, saya mau khotbah mau apa ini meler terus panasnya kayak gini. Saya cuma bilang apa? Urusanmu, pokoknya nanti sore saya khotbah. Tuhan berkata, tidak apa-apa. Aku ya bilang, aku ya tidak apa-apa, tak tinggal tidur. Jam 5 khotbah, jam 3 sore Tuhan berkata, stop. Karena kamu harus khotbah, kamu sembuh. Sembuh. Loh. Jadi ucapkan syukur dalam segala perkara. Yang penting apa? Engkau periksa diri. Apakah aku berdosa enggak sama Tuhan? Kalau engkau berdosa, cepat bertobat. Kalau engkau tidak berdosa, tidak salah, kena serangan, itu biasa.
anggap sepi, ucapkan syukur. Karena itu memang kelemahan tubuh. Dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah sanggup lakukan segala perkara. Luar biasa Allah kita. Maka dari itu kita tidak bisa lepas daripada lapar haus dan sakit penyakit. Kalau engkau mau melakukan firman, temanmu sakit, kamu harus doakan. Kamu harus beri mereka pelawatan. Doakan mereka. Engkau nanti pada waktu sakit, orang lain berdoa. Yesus sendiri berdoa untuk engkau. Dan dia melihat engkau, dia akan menolong engkau. Jadi pelaku firman. Lalu yang ketiga, Yesus berkata pada waktu aku telanjang dan di dalam penjara. Mengapa Yesus selalu katakan perkara-perkara ini? Karena kita hidup di dalam dunia tidak bisa lepas daripada ekonomi dan masalah-masalah. Orang tidak salah bisa masuk penjara. Orang salah bisa mewah-mewah. Saya barusan ketemu seorang, kakaknya sendiri memasukkan adiknya dalam penjara. Kenapa? Karena warisan. Sampai saya bilang, hanya karena uang manusia bisa berbuat dosa jahat kayak begitu. Dan saya tanya, kakaknya orang Kristen enggak? Adiknya jelas orang Kristen. Kakaknya orang Kristen Pak, majelis. Hah? Kok sampai hati? Karena duit. Maka dari itu saudara, engkau menjadi orang Kristen, jangan ikut-ikutan. Jangan punya iman rombongan. Kau harus pribadi dengan Yesus, perdalam iman percayamu dan firmanmu, firman Tuhan di dalam engkau, maka engkau tidak akan takut. Apapun yang akan terjadi, engkau sanggup mengatasi. Tak usah takut. Tak bakal engkau kena akan segala sesuatu yang Tuhan tidak memperbolehkan kau kena. Kau akan mempunyai keberanian menghadapi kenyataan. Kau akan mempunyai keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Karena Yesus beserta dengan engkau. Ada wibawa Allah di dalam dirimu. Jadi engkau tidak usah takut. Menghadapi segala perkara tidak perlu takut. Kau berjalan sendiri tidak takut. Dimintain apa-apa tidak takut. Karena apa? Karena ada wibawa Allah di dalam dirimu. Tidak ada orang berani menjamah engkau kalau Allah beserta dengan engkau. Maka kehidupan kekristenan harus menjadi pelaku firman. Jangan kita mempunyai pikiran ini yang menjadi berhala. Dan kerap kali pikiran ini sebagai Allah kita. Kalau kita sakit kita berdoa, tidak sembuh-sembuh. Atau Tuhan mengatakan kepada kita, percaya, mesti sembuh. Pikirannya bilang apa? Mosok bisa. Mosok bisa. Tidak ke dokter bisa sembuh. Mosok bisa. Lah, tidak bakal bisa. Kita kerap kali itu dipengaruhi oleh pikiran. Lalu kita mau melakukan segala perkara. Mana mungkin. Saya barusan ke desa. Ke desa-desa di Jawa Timur. Penginjil-penginjil desa itu selalu berkata apa sama gini sama saya. Ya Pak Yusa. Kalau Pak Yusa kan penginjil kota. Segala perkara bisa. Tapi kita Pak, orang desa. Kolektenya saja 2.000 Pak. Mana bisa Pak? Saya berkata, karena visimu visi akal dan bukan visinya Allah, kau tidak dapat apa-apa. Kamu harus punya visinya Allah. Allah sanggup lakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Saya katakan, saya sendiri orang desa dari Jepara, tapi Allah sanggup lakukan segala perkara. Lalu
saya buktikan, saya bilang kata. Saya ke desa-desa untuk memberi visi kepada saudara. Jangan mengharapkan manusia, harap akan Allahmu. Allah sanggup lakukan segala perkara. Nah, kemudian ada satu hamba Tuhan di desa itu, dia berdoa kepada Tuhan 3 tahun. Dia berkata, Tuhan, aku minta mobil untuk pelayanan ke desa-desa itu. Aku minta. Tapi jemaat tidak mungkin memberikan karena kolektornya tidak memungkinkan. Tapi aku tahu engkau sanggup lakukan segala perkara. Tidak ada orang tahu. Saya khotbah di sana, saya datang, pendeta ini ngomong apa? Gini, waduh Pak Ishak datang. Belum pernah ketemu saya ya belum pernah ketemu dia. Cuma dia dengar kaset. Lalu dia bilang, wah Pak Ishak datang, saya merasa ada satu mukjizat terjadi. Saya yang jadi bingung. Mukjizat apa? Saya ya biasa gini, tidak merasa ada apa-apa. Kok mukjizat? Saya tidak tahu dulunya. Habis khotbah saya pulang. Dapat persembahannya saya kasih kembali dia. Pakai untuk pembangunan. Ya, saya pulang. Sudah jam 10:30 sampai di tengah jalan ini ke Surabaya ini sudah jauh. Tuhan ngomong di tengah jalan sama saya. Ishak, kamu harus berdoa untuk hambaku itu. Berdoa apa? Dia kepengen mobil. Saya bilang, oke. Kalau gitu engkau suruh aku berdoa berarti engkau sudah sediakan dong Tuhan. Lalu saya ngomong di mobil ini, saya harus berdoa untuk dia karena Tuhan sudah sediakan mobil bagi dia. Yang lain bingung. Tuhan ngomong gitu, ya. Lah kalau gitu ya ayo balik toh ke sana. Ngapain? Kasih toh. Loh, kasih piye toh? Bingung mau. Saya suruh berdoa. Iya, saya ya digerakkan Tuhan untuk ngasih Pak Ishak. Aneh enggak? Yang nyopir. Karena yang nyopir ternyata direktur. Yang nyopirin saya ini direktur. Yang satu bilang, sudah malam, biarin, balik. Ayo balik sama saya. Balik ke rumah. Sudah malam. Pintunya itu masuk 15 meter kira-kira. Lalu bilang, lah bagaimana cara bangunin dia? Gampang, klaksonnya nyalain, tetet, lampumu biak. Lah, siapa yang bukain? Kalau tidak bukai, ya tidak jatah. Kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan sudah sediakan. Lalu dia, biak. Langsung lari pendetanya keluar. Lari. Oi, ada apa? Oi, kenapa Pak Yusak? Ada pesan Tuhan. Saya bilang, wah yang mari bukanya. Ternyata suami, istri, anak-anaknya belum tidur. Tidak tahu apa yang diomongin itu, tidak tahu. Tidak tidur, belum tidur semua. Lalu kita datang, ayo duduk sembahyang. Istrinya takut luar biasa pikirnya. Salah apa ini? Mau ditegur apa ini? Nunduk gini, sampai nunduknya tuh kelihatan kalau takut sekali. Lalu ngelirik saya pikirnya, apa yang mau diomong ini? Lalu setelah sembahyang saya bilang, kamu berdoa minta apa sama Tuhan? Minta mobil ya? Iya Pak Yusak, sebab buat pelayanan. Ini mau musim hujan. Kalau kehujanan itu ke sana tuh tidak bisa kita. Berapa kamu minta? Ya 2-3 juta. Sesuai dengan imanmu dapat segitu. Saya pikir bodoh. Minta kok 2-3, mau minta 10 juta. Tapi memang Tuhan tuh pada waktu di jalan sudah ngomong sama saya. Doakan karena dia cuma minta 2-3 juta. Iya betul. Cuma saya minta 3 juta cukup kok Pak Isa. Ya sudah, dapat saya bilang. Dapat bagaimana Pak Isa? Iya, ada. Duitnya 3 juta itu ada. Sudah, kamu dapat. Pokoknya cari mobil seharga 3 juta. Sesuai dengan imanmu. Melongok semua. Ya. Lusa datang ambil uang. Bayangin saudara. Dia berdoa 3 tahun tidak ada orang tahu. Tapi Allah sanggup memerintah orang kota untuk memberikan.
Percaya enggak kalau Allahmu itu maha kuasa dan dia sanggup memerintah hamba-hambanya untuk mengantar? Saya enggak kenal sama hamba Tuhan itu. Belum pernah ketemu. Ketemu sekali. Orang desa. Tapi dia harap kepada Allahnya. Allah sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, engkau jadi pemuda dan pemudi, jangan harap orang tua, jangan harap manusia, harap kepada Tuhanmu. Belajar pengajaran dan lakukan, maka engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan. Apapun Allah sanggup lakukan segala perkara. Ini pengalaman anak saya sendiri. Anak-anak saya selalu ajar dia, minta kepada bapakmu, asal kamu mau belajar firman Tuhan dan mengeterapkan, Allah akan cukupkan segala perkara. Engkau tidak nanti kekurangan. Papa hanya sebagai saluran, dan Allah sanggup lakukan segala perkara. Dan apa yang mereka minta, mereka dapat dari Allah. Luar biasa. Sampai saya sendiri tidak bisa ngerti. Gak mungkin saya sebagai seorang manusia bisa menggenapi semua. Tapi Allah sanggup lakukan segala perkara. Yang tidak mungkin, mungkin bagi Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Dan mereka harus menjadi pelaku-pelaku firman. Karena mereka akan satu saat dihadapkan kepada pengadilan. Dan mereka harus menghadapi kenyataan di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan, di mana mereka yang belum biasa memberi kepadamu, kalau mereka mau belajar dan mau melakukan, hamba mohon Tuhan, Engkau buktikan supaya mereka mempunyai pengalaman secara pribadi dengan Engkau. Bahwa kalau mereka melakukan firman-Mu, mereka memberikan apa yang Engkau katakan dan melakukannya, Engkau akan menyertai dan memberkatinya. Maka dari itu Tuhan, hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik buat anak-anak-Mu. Hamba-Mu berhenti bicara, tapi Engkau yang meneruskan Tuhan Roh Kudus, karena semua dalam perencanaan-Mu. Kau yang akan membuktikan dan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam diri mereka, sehingga hidup mereka bukan mereka lagi dalam masa-masa kesesakan, dalam masa-masa kesakitan, dalam masa-masa penganiayaan, fitnahan, mereka tidak akan kecewa menurut Engkau. Karena manusia semuanya mengecewakan, tetapi Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau lah Allah kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kembali anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.